tetap setia. Worship first. I just want to invite you guys to just stir up your spirit right now. Just dengan bahasa-bahasa yang baru. Mari kita memuji Tuhan dengan bahasamu sendiri. Mari kita puji Tuhan di tempat ini. Tuhan, God is present in this place. Tuhan hadir di tempat ini. Dan saat Roh Kudus hadir di tempat ini, Roh Kudus tidak hadir sebagai tamu, but He is the host in this place. So God, we just wanna, Holy Spirit speaks to all of us in this place. Roh Kudus berbicara kepada kita semua di tempat ini. Oh, we worship you, God, we worship you. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Oh, we worship you, Lord. We worship you, God. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Lord. Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Only you deserve all praise. You deserve all glory. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Saat Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang dimasyurkan di tempat ini Tuhan. Oh, nama Yesus yang dipermuliakan di tempat ini. Oh, hanya satu nama. Nama Yesus yang dimuliakan di tempat ini. Let's get up your spirit. Oh, kami berdoa Tuhan. Saat umat-Mu pulang hari ini Tuhan, mereka tidak akan sama lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, saat kami pulang Tuhan, pribadi kami akan berbeda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Roh-Mu yang membebaskan kami di tempat ini. Kami percaya, kami mau percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kebebasan terjadi, tulang-tulang kering yang mati dihidupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siap semangat yang patah dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kau satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut
kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan yang ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau, yes Lord, ku sembah. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Rajaku, mengiringku seumur hidupku, untuk selamanya. Tuhan, kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan kami menyembah Allah yang mendengar setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Yesus. Saat nama-Mu ditinggikan Tuhan, saat nama-Mu dipermuliakan Tuhan, kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, oh ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Terima penyembahan kami hari ini Tuhan. Nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Menyembah Yesus, oh satu nama kami tinggikan, nama Yesus. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh haleluya. Good morning sekali lagi. Haleluya. Oh, saya lupa klikernya. Ada di mana klikernya ya tadi? Oke, thank you. Puji Tuhan. Haleluya. God is good. Tema kita tahun ini adalah harvest. Gereja City Blessing di seluruh dunia, termasuk saya dengar ada yang dari Pastor Gan, Pastor Maruli ya. Dia temanya sama ya di sana ya. Oke, puji Tuhan. Jadi tema kita tahun ini adalah harvest atau tuaian. Tuaian jiwa-jiwa dan tuaian sumber daya. Tuhan akan memberikan semuanya ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang topiknya adalah be a connector, menjadi penyambung, menjadi penghubung. Di dalam bulan ini, fokus kita adalah relationship. Katakan sama-sama relationship. Relationship ini adalah minggu yang ketiga di mana kita membahas mengenai relationship ya. Jadi topiknya adalah menjadi penghubung atau menjadi connector,
Saya akan bacakan mulai dari firman Tuhan di buku Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Di sini Tuhan Yesus mengatakan demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, di dalam New King James Translation dikatakan bahwa the Son of Man has come to seek and to save that, saya garis bawahi dan saya cetak tebal di situ, that which was lost. That which was lost. Apa itu yang sudah hilang? Yang sudah hilang itu apa, saudara? Yang sudah hilang itu ternyata adalah relationship. Yang sudah hilang itu adalah relationship. Saya berdoa dan bagaimana kalau kita tundukkan kepala, kita minta Roh Kudus untuk mencerlikkan mata hati kita. Roh Kudus, kami perlu Engkau, hamba-Mu perlu Engkau ya Tuhan. Tanpa Engkau kami nggak bisa mengerti, tapi bersama Engkau kami bisa mengerti. Kami bisa memahami, menyelami, dan kami bisa mengizinkan Engkau menjamah kami dan merubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi maksudnya begini saudara, jadi ayat ini dikatakan bahwa yang sudah hilang itu sebetulnya relationship. Saya ingin ajak saudara untuk kembali ke buku yang pertama di dalam Alkitab, yaitu di dalam buku Kejadian. Sebetulnya dari awal pertama itu Tuhan sudah memberikan kuasa kepada manusia supaya manusia bisa menguasai bumi. Tapi kuasa yang sudah diberikan kepada manusia oleh Tuhan itu diserahkan oleh manusia kepada setan waktu setan itu mengelabui atau deceive atau menipu manusia. Jadi sebetulnya manusia itu sudah diberikan mandat oleh Tuhan. Dan bukan hanya diberikan mandat, tapi diberikan kuasa, diberikan satu daya untuk bisa menjadi a good steward, bisa manage, bisa mengatur semuanya itu. Nah saya melihat saudara, jadi apa yang hilang itu adalah relationship dengan Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Adam itu enggak kehilangan dunia, enggak. Adam tidak kehilangan dunia sama sekali. Adam dan Hawa masih tinggal di dunia setelah mereka jatuh dalam dosa. Yang kehilangan itu adalah apa? Yang kehilangan adalah hubungan dengan Tuhan, dan karena relationship dengan Tuhan itu putus, maka manusia itu enggak punya kuasa lagi, saudara. Jadi yang hilang itu adalah nggak ada hubungan lagi, dan the kingdom of God, kerajaan Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan manusia. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus menyampaikan kabar baik, gospel. Gospel apa saudara? Gospel of the kingdom, Injil, katakan Injil. Yang disampaikan oleh Yesus itu adalah Injil kerajaan. Yesus menyembuhkan orang apa enggak? Ya, tapi dia enggak menyampaikan Injil kesembuhan. Yesus memberikan kelepasan kepada orang. Ya, betul. Tapi dia enggak hanya memberitakan Injil kelepasan. Enggak. Kemana-mana dia beritakan apa? Injil kerajaan. Injil kerajaan. Maksudnya apa? Karena Yesus menjadi raja. Jadi semua orang kalau ditanya siapa yang mau selamat, kalau normal ya orang mau selamat ya. Tapi enggak semua orang mau mengizinkan Yesus menjadi raja, menjadi Tuhan. Orang hanya banyak mau menjadikan Yesus menjadi juru selamat, tapi enggak mau Yesus menjadi Tuhan. Sedangkan the gospel of the kingdom, Injil kerajaan itu menjelaskan bahwa dia adalah raja dalam hidup kita. Jadi saudara, Tuhan itu mau mendemonstrasikan dari awal mula, Tuhan itu mau mendemonstrasikan kerajaannya itu melalui manusia. Melalui manusia, melalui Adam dan Hawa mula-mula saudara. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, itu sebabnya Yesus datang untuk menebus. Kita semua ditebus. Kita semua ditebus dari apa? Kita semua ditebus dari dosa. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa adalah apa saudara? Upah dosa adalah maut. Upah. Katakan upah. Saudara kalau kerja, saudara dapat upah duluan atau kerja duluan? Oke. Saudara kerja duluan, lalu baru dapat upah ya. Kalau kita hidup di dalam dosa, dosa itu menurut
yang secara sederhana aja saudara, dosa itu selalu menggiurkan. Dosa itu membuat orang itu ingin melakukan. Dosa itu membuat orang itu bisa tertipu. Tapi pada saat orang itu melakukan dosa, hidup di dalam dosa, untuk sesaat itu ya, itu bisa ada kenikmatan, bisa ada kesenangan, bisa ada kesukaannya sendiri, saudara. Tapi setelah itu, coba katakan setelah itu. Jadi setelah itu ya upahnya itu setelah hidup dalam dosa itu ada upahnya. Upahnya itu adalah maut, kematian. Dan bukan hanya kematian waktu manusia mati, waktu meninggalkan dunia ini, tapi ini berbicara mengenai kematian yang kekal, saudara. Karena kalau Anda selidiki di dalam buku Kejadian dari awal mula, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka itu masih tetap hidup ratusan tahun, saudara. Mereka nggak langsung mati, mereka masih hidup ratusan tahun, tapi secara rohani mereka itu kehilangan hubungan dengan Tuhan, saudara. Nah, tapi di sini ayat yang sama ada lanjutannya di sini. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah. Katakan kasih karunia Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu gift. Pemberian daripada Tuhan, ya, pemberian daripada Tuhan. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, kalau tema atau topik yang saya sampaikan hari ini adalah kita menjadi be a connector, waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu hubungannya disconnected. Makanya sekarang ini kita perlu reconnect. Kita perlu dihubungkan kembali. Dan saudara yang sudah dihubungkan kembali, hendaklah kita menjadi penghubung untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Saya nggak dibesarkan dan dilahirkan dari keluarga Kristen, saya nggak tahu saudara, tapi ada orang yang menyampaikan kepada saya, orang itu menjadi penghubung buat saya, sehingga saya didamaikan dengan Tuhan. Sehingga saya nggak akan mati kekal. Satu hari saya akan meninggalkan tubuh ini, nggak tahu kapan, tapi di dalam Tuhan memberikan hidup yang kekal. Amin saudara, meninggalkan tubuh yang lama ini untuk hidup di dalam tubuh kemuliaan. Yang nggak akan ada lagi sakit penyakit, nggak ada lagi duka cita, nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi kesedihan, tapi ada sukacita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah saudara, saya belajar bahwa kalau tadi saya katakan Tuhan itu selalu pakai rencananya untuk di dunia ini, dia selalu pakai manusia. Dia pakai manusia. Nah, saudara mau dipakai Tuhan apa enggak? Kalau mau dipakai sama Tuhan, Tuhan akan menyalurkan apa yang Tuhan miliki melalui Anda, untuk Anda dan juga untuk orang lain. Nah, saudara, di sini ada satu kutipan yang dituliskan oleh seorang dokter, namanya Lily B. Yeoman. Ya, dia katakan demikian. Dalam bahasa Inggrisnya nanti saya akan coba jelaskan bahasa Indonesianya. God has forever tied himself to human cooperation for the execution of divine purposes in the earth. Jadi Tuhan itu ternyata ya dari dulu ya dia itu sudah mengikatkan dirinya itu untuk bekerja sama dengan manusia. Manusia bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan rencana ilahinya, untuk merencanakan rencana ilahi Tuhan di dunia ini. Ayatnya demikian saudara, di dalam buku Mazmur pasal 115 ayat 16, mengatakan langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi, tempat kita hidup ini, saudara, sudah diberikan kepada manusia sebetulnya. Sebetulnya sudah diberikan kepada manusia dari zamannya Adam. Dari dulu, saudara, sudah diberikan ya. Jadi ternyata apa yang terjadi di dunia ini itu is not up to God. It is up to man. Man decide. Sebetulnya begitu, saudara.
Apa yang terjadi di dunia ini nggak tergantung lagi pada Tuhan, tapi tergantung kepada manusia. Tuhan mau supaya rencananya Tuhan terjadi dalam dunia ini, Tuhan mencari manusia. Tuhan mencari orang yang mau bersama-sama dengan Tuhan bermitra sehingga kehendaknya Tuhan terjadi di dunia ini. Gitu maksudnya. Are you with me? Jadi kalau Anda baca di dalam buku Kejadian, waktu manusia dicobai oleh iblis dan manusia itu jatuh ke dalam dosa, iblis itu dalam bentuk ular, dalam buku Kejadian pasal yang ketiga, berkata kepada Hawa, dia berkata demikian, dia berkata bahwa kalau kamu makan buah ini ya, maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Itu tipuan daripada iblis. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Itu di Kejadian pasal yang ketiga. Sebetulnya dari mula-mula itu waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu berkata, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Jadi mereka sudah punya gambar dan rupanya Tuhan belum? Sebetulnya. Ayo jawab. Sebetulnya sudah belum? Sebetulnya sudah, jangan ragu-ragu saudara. Sebetulnya sudah. Tapi iblis waktu mengelabui Hawa, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Loh, saya mau beritahu pada saudara, tahukah saudara bahwa ternyata sebetulnya rencana Tuhan buat setiap saudara, pribadi demi pribadi, rencana Tuhan itu selalu baik. Tapi iblis mau menyelusup dan mau mengelabui. Waktu iblis berkata kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Maksudnya apa saudara? Tanpa sadar itu sebetulnya kamu bisa menjadi seperti Tuhan tanpa Tuhan. Ini banyak orang yang seperti itu saudara. Oh saya bisa, saya mampu, saya bisa dengan kekuatan saya, dengan kebaikan saya, dengan uang saya, dengan koneksi saya, dengan sumbangan saya, dengan tadi dikatakan mengenai sumbangan, saya mengucap syukur saudara, kita punya jemaat yang suka memberi saudara, dan uang yang diterima minggu lalu sudah kami salurkan saudara, sudah kami salurkan segera saudara, karena masih banyak yang memerlukan lagi saudara. Jadi kalau saudara masih mau memberi, Anda bisa kirim Zelle dan dengan note buat Turki, Syria, kita akan salurkan. Dan kita 100% kita berikan semuanya itu. Puji Tuhan. Waktu kita memberi itu sebetulnya kita nggak memberi untuk Tuhan loh. Kita memberi itu karena Tuhan. Oh saudara, kalau kita memberi untuk Tuhan, Tuhan nggak tambah kaya, kita berikan apa-apa pada Tuhan. Nah, bumi dan segala isinya itu miliknya Tuhan kok. Kita memberi itu karena Tuhan sudah berbuat baik buat kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Amin saudara. Nah, jadi saudara, saya belajar bahwa ternyata saudara, dari ayat yang baru kita baca tadi, kejahatan tidak dapat mempromosikan dirinya dengan sendirinya. Kasih pun tidak dapat mempromosikan dirinya dengan sendirinya. Are you with me? Tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata setan itu juga nggak bisa melakukan kehendaknya kalau dia nggak pakai manusia. Jadi ada orang-orang yang dipakai, orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang belum sadar, orang-orang yang belum mengerti, belum diperkenalkan kepada kebenaran dan pengampunan dan kasih karunia akan Tuhan, mereka itu menjadi alatnya iblis. Saya dulu alatnya iblis, saudara. Nah sebaliknya, kasih itu juga nggak bisa mempromosikan dirinya dengan sendirinya, perlu manusia juga. Makanya Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. God is love. Jadi saudara, kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Kita pilih supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Nah, waktu kita membuat keputusan untuk menjadi alatnya Tuhan, saya belajar bahwa ternyata, saudara, ternyata ya, banyak dari kita yang menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya ya, yang dia katakan bahwa
Anda dan saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Maksudnya begini saudara, kita minta sama Tuhan ya. Tuhan, jangkau kota saya. Jangkau kota Walnut, gereja kita di sini. Jangkau Tuhan. Tuhan bilang, kamu yang bicara. Kamu yang pergi. Kamu yang menjangkau. Aku menyertai kamu. Halo? Kita mau Tuhan, kita mau beres aja. Kita mau Tuhan yang lakukan. Supaya aman, damai, ekonomi bagus, semuanya bagus. Tuhan tidak akan melakukan apa yang kita sebetulnya punya kapasitas untuk melakukan. Tuhan akan melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Yang kita nggak bisa lakukan, kita berseru kepada Tuhan, kita bermitra dengan Tuhan, maka terjadi hal-hal yang luar biasa. Gitu maksudnya saudara. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, Engkau selamatkan keluarga saya. Tuhan nggak akan lakukan tiba-tiba ada malaikat datang ke keluarga Anda gitu ya. Nah, Tuhan bicara, aku pakai kamu loh. Tuhan bilang katanya kalau satu anggota keluarga diselamatkan, seluruh anggota keluarga akan, iya betul saudara, melalui Anda. Waktu saya terima Tuhan Yesus, keluarga saya semuanya terima Tuhan melalui saya. Karena saya sampaikan. Sampaikan bagaimana sampaikannya? Pertama melalui mereka melihat perubahan hidup saya. Bagaimana saya menyampaikannya? Saya menyampaikannya melalui kesaksian. Pakai mulut ini untuk bersaksi. Amin saudara. Jadi karena sebetulnya saya akan bacakan ayat firman Tuhan ya. Ini isi hatinya Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara. Di 1 Timotius 2 ayat 3-5 nggak ada di layar ya. Dituliskan demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara. Menjadi apa? Menjadi pengantara, katakan pengantara. One more time, pengantara. Pengantara atau penghubung, ya, penghubung, connector, ya, menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dijelaskan di sini, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi sekali lagi Tuhan akan melakukan kehendaknya melalui manusia. Makanya Yesus menjadi manusia. Tapi yang perlu kita ingat, ini isi hatinya Tuhan sebetulnya. Supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Jadi waktu topik kita hari ini menjadi penghubung. Saya mau Anda dengarkan ayat ini dan Anda bisa baca ayat ini ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak dapat percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan, nggak ada yang ngasih tahu? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik. Kabar Injil itu adalah kabar baik. Jadi bagaimana mereka bisa dengar kalau nggak ada yang nyampein? Dan saudara, saya belajar ternyata siapa yang bisa menyampaikan kabar baik ini? Bukan hanya pastor, bukan hanya preacher, bukan hanya pendeta, bukan saudara. Bukan hanya professional preacher, anointed preacher, bukan hanya itu saudara. Tapi sebetulnya semua orang, katakan semua orang. Semua orang yang mau menceritakan. Semua orang yang mau menceritakan.
Semua orang yang mau bersaksi, semua orang termasuk siapa? Nggak dengar ini. Oke, ada yang pikirannya ke sana kemari. Semua orang termasuk siapa? Semua orang termasuk? Sekali lagi termasuk? Termasuk kita semua ini loh saudara. Jadi Anda nggak bisa bilang itu tugasnya pastor, saya bawa orang ke gereja aja. No. Saya waktu bersaksi menyampaikan kabar baik Injil Yesus Kristus kepada keluarga saya masih student, saya masih college. Saya sampaikan kepada mereka dan satu persatu terima Tuhan. Semuanya terima Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Jadi kalau saudara dibaca di ayat ini dikatakan, bagaimana mereka bisa menyampaikan kalau mereka nggak diutus? Saya saat ini mengutus semua saudara orang yang percaya. Saya saat ini mengutus saudara, mengirim Anda kemanapun, siapapun yang Anda temui untuk Anda menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik. Sampaikan, jangan disimpan sendiri dong. Kalau Anda percaya bahwa Anda terima Tuhan Yesus dan Anda mengalami kebaikan, maksud disimpan sendiri, come on. Hello. Oh, Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan bicara kepada jemaat City Blessing. Bagaimana Anda dan saya bisa menjadi connector, menjadi penghubung kepada manusia. Saudara, kita sebetulnya waktu kita komunikasi omong-omong dengan orang-orang, kita itu memberikan informasi, jadi kita menjadi penghubung untuk informasi misalnya ya. Kita bisa menjadi penghubung antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kita menjadi penghubung, menjadi connector untuk opportunities atau kesempatan atau bisnis. Atau juga bisa menjadi penghubung untuk memberikan orang apa saudara? Harapan. Ada orang yang nggak punya harapan, Anda berikan harapan. Berikan harapan. Ada orang yang nggak punya kebebasan, saudara, Anda berikan berita Injil supaya bebas, nggak lagi lonely, nggak lagi depressed, nggak lagi stres, saudara. Saya percaya, I am convinced, Tuhan pakai gereja City Blessing itu untuk menjadi penghubung. Saya pilih kata penghubung itu karena apa? Karena sudah beberapa minggu ini disampaikan mengenai Tuhan mempercayakan kepada kita pelayanan pendamaian. Sudah dipercayakan kepada kita pelayanan pendamaian. Apa yang kita perlu lakukan? Kita menjadi penghubung. Saya melihat bahwa orang yang luka itu melukai orang. Hurt people. Itu sebabnya waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja maupun di Kersel, waktu dibahas lagi mengenai firman Tuhan, kalau ada saudara yang masih luka, menyimpan kemarahan, kejengkelan, stres, bahkan kepahitan saudara, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memberikan Anda kemampuan untuk bisa mengampuni. Supaya Anda nggak luka lagi. Karena kalau Anda masih luka, bahasanya itu bahasa luka. Bahasanya itu bahasa keluh kesah, bahasanya itu bahasa ngomel, bahasanya itu bahasa yang komplain, nggerutu terus saudara. Karena apa? Hurt people. Apakah Anda mau hurt terus? Anda mau luka terus? Anda mau bawa pulang hurt, datang hurt, pulang hurt, di rumah hurt, mau tidur hurt? Oh, mau begitu? Enggak, sembuh. Anda bisa sembuh, yang bisa menyembuhkan Yesus. Yesus sudah menanggung semua luka-luka kita di kayu salib. Dia itu menjadi imam besar, dia sudah merasakan semua yang kita alamin. Dia sudah pernah dihianati, dia sudah pernah dicambuki, mock, diolok-olok, saudara. Macam-macam, kita not even close seperti apa yang Yesus sudah alami. Jadi dia bilang, saya ini udah ngalamin dari semua yang kalian alamin, yang kita semua sudah alamin, aku sudah alamin. Dan aku punya damai yang bisa menggantikan semua luka-luka kamu. Mau apa enggak saudara? Saya enggak tahu Anda sudah berapa lama ke gereja, tapi ada orang yang sudah ke gereja lama juga masih menyimpan luka. Buat apa? Yang rugi Anda. Yang rugi Anda sendiri. Kabar baiknya ini saudara, kabar baik, katakan kabar baik. Kabar baiknya saved people, save people.
Orang yang sudah diselamatkan akan menyelamatkan orang lain melalui Yesus. Kita nggak bisa menyelamatkan orang. Saved people, save people. Beritakan kabar baik. Beritakan, oh saya sekarang bebas, sekarang saya ketemu dengan teman-teman lama, oh kamu berubah ya sekarang ya, kamu sekarang begini ya. Saya waktu setelah berapa tahun ya saya full time menjadi pastor, saya kembali ke sekolah saya di Jakarta. Ada yang dari Jakarta di sini? Saya kembali ke kampus saya di Menteng, SMA Kanisius. Saya kembali, saya ketemu dengan pastor saya, saudara. Pastor saya bilang gini, kamu sekarang jadi apa katanya? Ngapain kamu? Saya jadi, saya jadi pastor. Masa katanya begitu. Itu pastor yang dulu ngusir saya, saudara. Karena saya sekolah di sekolah Katolik ya, Anda harus ikut retreat selama 4 hari. Kalau nggak ikut retreat, merah, agama merah. Kalau agama merah, nggak naik kelas. Retreat 4 hari, saya bikin kekacauan. Hari pertama saya udah diusir, saudara. Di depan 5 kelas, di depan semua orang. Panggil nama saya. Itu waktu acara makan siang ya. Saya nggak dikasih makan loh, saudara. Saya pikir, wah kalau mau diusir ya dikasih makan dulu kayak gitu ya. Enggak loh, dipanggil. Kamu kemarin sudah berapa lama sampai malam bikin kekacauan. Sekarang keluar. Waduh, keluar. Malu nggak, saudara? Nggak malu loh, saudara. Saya bilang gini, dah pastor. Jadi waktu saya kembali ke kampus saya, masa kamu? Karena saya sudah diselamatkan, saudara. Anda sudah diselamatkan atau belum? Kalau sudah diselamatkan, akan yang keluar itu apa, saudara? Berita keselamatan, berita kebaikan. Amin, saudara. Oh, haleluya. Nah, jadi saudara, coba saudara, bagaimana Anda bisa menyampaikan kabar keselamatan? Enggak ada dari kita yang bisa menyelamatkan, tapi kita bisa menjadi penghubung. Are you with me? Jadi Anda bisa reach out to people. Apapun yang pakai cara apa aja, pakai cara apa aja. Nah ini sebentar saya akan melakukan sesuatu yang saya nggak pernah lakukan sebelumnya, tapi saya akan tanya kepada saudara dan saya akan berikan Anda waktu maksimum 2 menit lah ya. 2 menit. Is it okay with you? Oke, apa yang akan saya tanya sama saudara? Berapa banyak saudara yang di sini pakai sosial media? Oke. Oh cukup banyak ya. This is not a tricky question ya. Oke. Nah sekarang coba saya akan tanya saudara, minta saudara untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya saya nggak pernah lakukan sebelumnya. Biasanya saya minta Anda untuk simpan cellphone, matiin cellphone. Kali ini keluarkan cellphone Anda. Keluarkan cellphone Anda ya. Lalu Anda pakai apapun ya. Ini salah satunya yang tadi saya katakan, kita pakai cara apapun untuk bisa share the gospel. Amin, saudara. Nah, saudara, sekarang pakai sosial media Anda. Saya kasih waktu paling lama 2 menit, saudara. Anda teks kepada teman-teman saudara. Saya sekarang ada di gereja. Saya lagi mendengarkan kabar baik. Tulis. Saya lagi mendengarkan firman Tuhan. Saya senang ada di rumah Tuhan. Tuhan memberkati saya. Tuhan mengampuni saya. Tuhan membebaskan saya. Apapun, singkat-singkat aja. Puji Tuhan, saya bebas. Puji Tuhan, saya dibenarkan. Puji Tuhan. Oke. 30 detik lagi. Alright. Tuliskan. Sampaikan. Beritakan. Yes. Oke.
Udah lebih dari 30 detik. Sekarang masukin lagi. Are you with me? Oke, jadi pakai saudara, pakai pengaruh saudara, pakai suara saudara, pakai mulut saudara. Karena saudara, ini poin yang berikutnya, ini sangat penting sekali saudara. Mengikuti Kristus itu bukan hanya tentang diselamatkan dari sesuatu, tapi diselamatkan untuk sesuatu. Anda bukan hanya diselamatkan dari dosa, tapi Anda diselamatkan untuk melakukan sesuatu. Are you with me? Maksudnya apa? Anda diselamatkan, puji Tuhan. Anda diampuni, puji Tuhan. Anda dibebaskan, puji Tuhan. Untuk apa? Untuk mengasihi orang lain. Untuk apa? Bukan hanya masa lalu, untuk memberikan kabar sukacita kepada orang lain. Untuk extend life kepada orang lain. Untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus menerima mereka juga. Asal mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Anda diselamatkan bukan hanya tentang keselamatan yang Anda sudah alami, tapi untuk mendemonstrasikan perbuatan baik. Mendemonstrasikan perbuatan baik di dalam kerajaan Tuhan sehingga Anda menjadi konektor. Itu Anda bisa baca ayatnya di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita adalah ciptaan Tuhan untuk mendeklarasikan perbuatan baik dari Tuhan. Jadi saudara, ada orang yang tanya kepada seseorang, kalau kamu ditodong gitu ya, lalu kamu ditanyain, kamu siap nggak mati buat Kristus? Saya siap. Ada orang yang ngomong dengan gampangnya aja begitu ngomong, saya siap. Saudara, kalau langsung mati sih siap-siap aja saudara. Tapi kalau nggak mati, selama kita hidup ini loh, isunya kita ini, persoalannya kita bukan hanya kalau kita nih mau mati buat Kristus, mau nggak hidup buat Kristus? Mau nggak hidup buat Kristus? Kalau Tuhan tanya kita untuk melakukan sesuatu, kalau Tuhan minta sama kita untuk berbuat sesuatu yang membuat kita rasanya nggak nyaman sedikit, mau nggak? Anda lagi sibuk, tiba-tiba Anda lagi dengar suara, Tuhan bicara, kamu tolongin si itu, kamu doakan si itu. Mau nggak saudara? Saya lagi sibuk. Anda lagi mau makan di restoran, Anda lihat di depan ada orang yang homeless. Ada suara hati dalam diri saudara. Tolongin orang itu, kasih makan, gue udah lapar, biarin aja lah. Atau Anda mau berhenti sebentar, Anda bisa tawarkan makanan atau belikan makanan. Halo, Anda lakukan itu. Saudara, saya masih ingat satu hari saudara, saya sedang lagi sibuk-sibuknya saudara. Saya pulang dari kantor gereja agak lebih pagi. Saya pulang, saya bilang sama staff, saya akan pulang pagian. Dan karena saya capek sekali, saya mau istirahat. Sekitar jam 4 kalau nggak salah saya pulang. Dan waktu saya pulang, saya ingat waktu itu saya mau mampir untuk beli baterai. Dan waktu saya turun ya, saya sudah turun dari mobil, saya lagi jalan, saya dengar ada orang yang panggil saya, excuse me, saya lagi jalan, saya lihat ada orang, homeless ya, pakaiannya nggak karu-karuan. Dia bilang begini, I'm hungry, saya perlu makanan. Dia nggak minta uang. Lalu saya datengin, sambil saya datengin saya berdoa, Tuhan, what do you want me to do? Very quickly, Roh Kudus bicara sama saya, bawa dia ke restoran. Saya nggak bilang saudara untuk melakukan apa yang saya lakukan, karena yang saya lakukan cukup crazy saudara. Kalau Anda dianjurkan oleh Highway Patrol untuk nggak
ambil orang yang hitchhike. Betul ya saudara? Tapi waktu saya dengar suara itu saya berdoa. Oke, you want to come with me? I'll take you to a restaurant, but I'm not familiar with the restaurant di sini. Terus dia bilang, di situ ada restoran yang all you can eat. Wah, berarti lapar ini orangnya. Terus saya bilang, oke, come with me. Saya udah di luar mobil, saya sudah jalan, saya balik lagi, saya masuk ke mobil. Masuk ke mobil, saya ajak dia duduk di sebelah saya. Begitu dia duduk di sebelah saya, dia whisper, "Thank you Jesus." Saya nggak bilang saya siapa, saya nggak bilang saya pastor, saya nggak bilang mengenai saya orang Kristen sekalipun nggak. Thank you Jesus. Oke. Saya diam-diam aja. Mana restorannya di mana? Dia kasih tahu. Lalu sampai di situ, Roh Tuhan bicara lagi sama saya. Jangan cuma bayarin dia makan, kamu temenin dia. Saudara tahu waktu saya datang ke restoran, itu ada resepsionisnya bilang, dia lihat kita berdua, resepsionisnya bilang begini, "For one?" Saya bilang, "For two." Saya pikir, mentang-mentang ini orang pakai pakaian begini kok nggak dihitung orang ya? Are you with me? Saya bilang, "For two." Oh, terus dia dudukin kami di satu tempat. Lalu dia makan, saya omong lagi. Lalu singkat cerita, dia nambah lagi. Sampai ada egg roll kecil aja dia nggak bisa makan lagi. Berarti pol bener ya. Lalu suara Tuhan bicara pada saya, kamu cariin dia tempat tinggal. Oke. Kamu nggak ada tempat tinggal ya? Ya, saya ada teman yang punya shelter, tapi sekarang udah cukup late, and saya akan carikan kamu untuk tinggal di hotel. Thank you, dia bilang. Lalu saya bawa dia ke hotel Best Western, dan begitu ketemu resepsionisnya, saya bilang, "Dia vacancy?" "Yes." And dia bilang, saya bilang saya mau take care of his room. And orang ini bilang ke saya, "You're a nice man." Saya nggak tahu kenapa ya, waktu dia bilang itu, saya rasanya mau nangis, saudara. Tapi saya tahan. Lalu dia dikasih comb sama sikat gigi, kasih kunci kamar, terus dia bilang begini, resepsionisnya, you pass this double door and then walk, and your room will be, dikasih tahu, pokoknya dikasih direction. Begitu orang itu lewat the double door, saya nggak tahan, tiba-tiba saya menangis seperti anak kecil. Nangis, saudara. Saya nangis di depan resepsionis. Saya nangis, dan saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Saya pulang ke rumah itu, saya benar-benar harus hati-hati sambil nyetir karena nangis ya. Sampai di rumah, istri saya sedang sibuk. Dan saya langsung naik ke kamar, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, apa ini? Malamnya waktu saya mau, saya share kepada istri saya, apa yang saya lakukan. Istri saya bilang begini, "You are crazy." Saya bilang, "Yes, crazy." Kita sudah tidur, saudara. Tiba-tiba saya ingat ayat yang saya baca pagi harinya. Waktu pagi itu saya baca, "If you entertain stranger, mungkin kamu entertain angel. Kalau kamu entertain stranger, kamu mungkin entertain malaikat." Wow, saya pikir-pikir, itu malaikat atau bukan ya? Mulai saya mikir lagi. Yang pertama, dia nggak minta uang, dia minta makan. Yang kedua, waktu dia masuk di mobil saya, betul pakainya compang-camping saya, tapi nggak ada bau sama sekali. Yang ketiga, resepsionis di restoran kok bilang for one? Mungkin nggak kelihatan yang di sebelah saya. Yang keempat atau yang kelima, mungkinkah dia malaikat?
Saya nggak ngerti kenapa. Anda norong orang kan nggak akan sampai nangis-nangis begitu kan ya. Begitu dia lewat double door, kok saya bisa nangis. Dan tadinya saya pulang pagian karena capek. Setelah semuanya itu saya rasa segernya luar biasa. Saudara, kalau Anda melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, itu akan memberikan Anda satu energi. Anda mengasihi orang dengan tulus. Amin saudara. Tapi saya kasih tahu lagi ya saudara. This is risky. Saya nggak sembarangan kasih kesaksian ini. Anda perlu berdoa benar-benar. Dengar. Apa yang saya lakukan saya alami saudara. Jadi kita perlu memakai apa yang kita punya ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Berikan menjadi penghubung. Jangan ditanya, jangan nunggu ditanya. Oh dia nggak tanya sih sama saya. Kalau saya tanya pasti saya dengan senang hati akan beritahu. Saudara jangan begitu. Jangan juga merasa bahwa Anda yang sudah jadi Kristen itu merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih kudus, lebih suci daripada orang lain. Kalau Anda merasa demikian, you missed the gospel. Karena setelah Anda diselamatkan, enggak seharusnya kita menjadi orang yang sombong. Are you with me? Kita justru perlu menjadi orang yang rendah hati. Saudara, oh praise the Lord. Masih ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, tapi nanti lain kesempatan saya akan sambung ya saudara. Tapi saya mau kasih satu penegasan ini. Bahwa Rasul Paulus itu dia orang yang tadinya menganiaya orang Kristen. Namanya Saulus. Tapi kemudian dia dijamah Tuhan menjadi manusia yang baru. Sehingga dia bahkan mati. Menjadi martir. Mati syahid. Untuk Kristus. Orang yang tadinya menganiaya pengikut Kristus. Dirubah Tuhan menjadi pengikut Kristus. Bahkan mati syahid untuk Kristus. Saya ajak saudara untuk berdoa saat ini. Is that okay? Musician, you can come forward. And hallelujah. Thank you Jesus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami belajar mengenai menjadi penghubung ya Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu menjadi penghubung juga. Saya mau memberikan kesempatan kepada semua saudara yang hadir di sini, maupun Anda yang melihat dari online. Kalau Anda belum membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ingin berdoa untuk saudara. Saya menawarkan Injil kabar baik ini buat Anda. Saya menjadi penghubung. Saya mau menawarkan ini. Anda perlu terima aja. Kalau Anda mau terima, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, seringkali saya kalau omong sama orang, saya nggak tanya, apakah Anda sudah ke gereja? Perhatikan, saya nggak tanya orang apakah Anda sudah ke gereja. Karena ada orang yang sudah ke gereja belum terima Tuhan. Belum membuka hati dan menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, Lord. Saat ini saudara, saat ini saya ingin ajak saudara untuk, kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus dan saat ini mau membuka hati, saya mau terima. Pastor, saya mau terima Tuhan Yesus. Saya berikan kesempatan saat ini. Gak usah ragu, gak usah malu saat ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya akan berdoa buat saudara. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus ya. Kalau sudah terima Tuhan Yesus lain. Belum terima Tuhan Yesus, oke, puji Tuhan. Ada lagi. Haleluya, ada lagi. Anda belum terima Tuhan Yesus. Oke, Pastor Tom mungkin bisa datangi dan berapa kersel. Anda bisa angkat tangan saudara tinggi lagi supaya bisa didoakan. Yes, ada di sebelah kanan saya di sini. Bisa tolong, mungkin Handi bisa doakan. Johnson, silahkan. Tuhan Yesus, kami saat ini satu hati
ingin berdoa ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang menerima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita dukung teman-teman kita yang menerima Tuhan Yesus. Kita dukung saat ini, kita doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kerajaan Tuhan diberitakan, hari ini kerajaan Tuhan disampaikan. Hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa saat ini. Tadi saya katakan hurt people. Saya ingin berdoa untuk saudara yang luka. Bukan hanya sakit secara jasmani, tapi sakit secara emosi. Secara emosi Anda sakit. Anda dikecewakan, Anda dilukai, Anda patah hati, Anda dihianati. Saya ingin berdoa buat Anda. Bisa angkat tangan Anda. Saya akan doakan buat Anda. Ada di sini. Saya ingin berdoa. Tuhan Yesus, biar ada kesembuhan yang ajaib. Kau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Dan saat ini saya juga ingin berdoa untuk kesembuhan secara jasmani. Anda sakit secara jasmani. Ada yang sakit di sini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya ingin berdoa. Oke, ada lagi. Ada lagi. Tuhan, Kau adalah the healer. You are the healer. Coba Anda menumpangkan tangan ke bagian tubuh Anda yang sakit. Dan saya akan sehati berdoa dengan Anda berdoa sehati dengan saya. Biar saat ini ada kesembuhan mengalir, mujizat terjadi. Enggak ada lagi neck pain, back pain, headache, shoulder pain. Saat ini kesembuhan terjadi, enggak ada lagi knee pain, enggak ada lagi apa yang enggak enak badan. Saat ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan. Minggu depan Anda bisa kasih kesaksian mungkin ya di Kersel atau juga di gereja bisa kasih kesaksian karena ada orang-orang yang mengalami kesembuhan. Benar-benar saudara cukup banyak. Bahkan ada orang-orang yang telepon dari negara-negara lain didoakan untuk kesembuhan. Ada yang dari Kanada, ada yang dari Rusia juga saudara. Ada yang dari negara lain mereka telepon untuk minta didoakan. Saudara, saya akan ambil waktu sekitar 10 menit untuk mengajak semua Anda untuk berdoa. Karena apa saudara? Kemarin kita ada Church Day ya. Dan Anda tentunya sudah tahu bahwa kita sedang dalam satu proyek untuk membangun bangunan di sebelah. Ini akan kita bangun saudara, 2 tingkat kira-kira besarnya 20.000 square feet. Anda tahu bahwa untuk membangun ini bukan hanya memerlukan banyak resources, tapi kita perlu berdoa. Karena izinnya sebetulnya sudah terhambat cukup lama. Dan saya mau ajak jemaat Tuhan untuk sehati berdoa. Kita merendahkan diri, kita berdoa. Amin saudara. Yang akan kita bangun ini untuk generasi penerus. For the next generation. Untuk Anda, ya, untuk anak-anak Anda, dan untuk keturunan Anda, untuk keturunan kita. Amin saudara. Tahun ini saya usia 64 saudara. Kita membangun ini bukan untuk saya saudara, tapi untuk Anda. Dan untuk the next generation. Amin saudara. Karena gereja kita adalah gereja yang mempunyai visi. Jadi saya akan ajak saudara untuk kita berdoa sekitar 10 menit. Saya akan berdoa. Saya ajak saudara untuk mengamini, saya ajak Anda untuk setuju dengan saya ajak Anda untuk say yes, amen gitu ya. Jadi bukan saya sendirian yang berdoa, Anda engage, Anda terlibat. Oke? Clear? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oh, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami melihat
apa yang sudah Engkau lakukan di masa yang lalu. Tuhan, kami waktu 30 tahun lebih yang lalu kami nggak mempunyai kemampuan untuk membeli gedung. Tapi Engkau dengan mujizat-Mu, Engkau memberikan kami gedung di Claremont. Tuhan, bahkan kemudian Engkau berbicara kepada hamba-Mu untuk pindah dari Claremont. Kami juga nggak ada dana. Tapi karena kami mempunyai iman, Engkau pakai umat-Mu untuk melakukan, ambil bagian, sehingga kami 12 tahun yang lalu kami dapat tempat ini. Tuhan, untuk gereja kami di San Bernardino yang selama 25 tahun kami sewa ya Tuhan. Tapi tahun lalu kami secara mujizat, secara cepat, kami bisa punya gedung gereja di Colton. Oh Tuhan, kami melihat apa yang sudah Engkau lakukan in the past. Sama seperti Daud waktu dia mau menghadapi Goliat. Dia berkata, oh aku sudah membunuh itu singa dan beruang. Dan raksasa ini sama nasibnya seperti singa dan beruang. Dia mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan masa lalu. Dan dia melihat apa yang Tuhan akan lakukan di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Tuhan, Kau sudah memberikan kepada kami firman, arise and build. Nehemia 8 ayat 10. Dan kami akan membangun. Kami akan membangun, ada banyak prosesnya. Modular building ini akan segera dihancurkan dan kami akan mencari tempat untuk modular yang baru ya Tuhan, yang akan kami sewa, dan sementara tempat itu akan diratakan, dikompact, dan sehingga akan Tuhan kami memerlukan supaya izinnya, permitnya smooth, gak ada lagi halangan. Semua orang di City Hall, semua memberikan izinnya, permitnya dengan mulus ya Tuhan. Kami membangun dengan iman, kami membangun dengan kesatuan hati, kami membangun untuk generasi penerus, kami membangun untuk generasi berikut, kami membangun, kami mempersiapkan harvest, kami mempersiapkan tuaian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membangun karena kami mau taat aja karena Engkau. Arise and build, kami akan arise and build. Apapun yang kami hadapi ya Tuhan, tidak akan lagi ada delay. No more delay, no more delay. Dan saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Oh, kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kodabahatayata syukuraba. Segala kuasa kegelapan yang mau menghalangi, segala siasat iblis yang mau menghalangi, apapun itu, siapapun itu saat ini Tuhan Yesus, Tuhan Kau tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi halangan. We will arise and build. We will arise and build. Haleluya. Sebagai umat-Mu, kami tahun depan kami akan bersuka cita bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Tahun depan kami akan mengatakan, oh apa yang kami doakan tahun 2023 sekarang menjadi kenyataan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus semua umat yang percaya berkata, amin, amin. God bless you, God bless you.